SD, SMP, sampai SMA hari ini. Setiap anak katakan ini, semua mengatakan, Pak Happy, apa nih maksudnya? Anak sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu, Pak Happy. Seragam merah putihku sudah aku simpan di rumah. Dan anak sudah lupa lagi di mana. Karena hari ini, selama antum masuk ke alam WCM ini, antum sudah ikrar dengan sepenuh hati, Pak Happy, bismillah, naikin belajar di tempat ini, Pak Happy. Pak Happy, melalui alam WCM antum belajar di sini, belajar bicara, belajar berdakwah, orang tua antum pasti akan bangga dengan antum. Seperti pelukan ibu Ana di tanah istana. Ibu Ana memeluk Ana sambil mengatakan, Allahu Akbar anakku. Doa ibu terkabul malam itu. Dulu kau tampil hanya di panggung kecil, memanggil seorang kepala desa di panggung yang sangat kecil. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Kau berdakwah dengan caramu. Dia memeluk Ana dengan penuh cinta, sambil berbisik dengan penuh kasih sayang. Dan dia mengatakan, aku bangga punya kau anak. Antum juga sama, people. Materi public speaking hari ini, inner antum yang harus antum on-kan. Ketika anak bicara kayak gini, impian antum pasti semakin liar hari ini. Pak Happy, wallahi Ustaz, anak punya impian lebih luas lagi Pak Happy hari ini. Melalui acara hari ini, Pak Happy, apapun profesi anak, sekalipun saya bukan dai, antum bukan dai, tapi antum akan punya profesi nanti. Berdakwahlah dengan profesi antum. Dengan qaulan layyinan, qaulan karimah, wa qaulan tsaqila. Antum tahu gak impian seorang anak ini yang orang tuanya gak tahu? Siapa anak ini? Anak ini adalah anak yang ada di zona Surabaya. Ada sekolah Al-Khairiyah. Anak tampil di situ, ribuan orang pesertanya. Ketika kami tanya, apa impianmu hari ini? You tahu, dia maju ke depan. Dia mengatakan, Pak Happy, aku ingin jadi pembicara, Pak Happy. Oh, saya maju ke depan. Dia maju ke depan tanpa kedua orang tuanya. Yang lain dengan kedua orang tuanya, dia enggak. Mana orang tua Mona? Pak Chandra, orang tua aku sudah tak ada, Pak Chandra. Lah, kamu kesini dengan siapa? Aku dengan paman Pak Chandra. Tapi jujur Pak Chandra, aku dengar Pak Chandra 1 jam, aku ingin menjadi pembicara, Pak Happy. Oke, bismillah. Apa impianmu hari ini? Aku punya doa Pak Chandra. Aku mohon doaku ini diaminin oleh semuanya. Oke, silakan dibaca. Apa doanya? Antum lihat. Anak kelas 3 SD, doanya indah banget. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Secara tidak langsung, dia baca doa itu di panggung. Dia berdakwah dan memberikan pengaruh kepada ribuan orang, dan semua mengamini. Persis seperti doa anak kecil perempuan ini yang bicara curhat depan kakaknya. Kak. Ya, kenapa ya? Jangan lagi nih ya kuliahnya. Iya deh, pasti. Aku kasihan lihat mama sama bapak di kebun. Allahumma, setiap kami syirkai di mana-mana, termasuk dalam metode dakwah, antum sudah terhipnotis dengan cerita-cerita tadi. 2.000 orang anak kampus Universitas Hasanuddin Makassar, semua berlinang air matanya, siapapun karakternya. 250 narapidana di Cipinang hari itu, semua berlinang air matanya dengan metode dakwah yang kami sampaikan. Kenapa? Karena pasti antum doa untuk kebahagiaan itu. Pasti antum pengen banget seperti mereka memeluk orang tua Manado, Surabaya, Kendari, dan Jakarta. Energi bahasa tubuh tanpa bicara lo nak memeluk orang tua. You tanpa bicara, you peluk orang tua tanpa bicara lo. La yahtaju ilal kalam. Hanya you peluk sebentar, just 5 seconds. Atau berlebihan. Powernya luar biasa. Efek dari pelukan antum bersama ayah dan ibu, walaupun hanya 5 detik, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu namanya public speaking. Jadi public speaking bukan hanya lisan. Antum pelukannya ke bahasa tubuh.
Itu bisa berikan kejelasan di otak. Yang kedua, kekuatan bahasa tubuh mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Antum memeluk hanya 5 detik, muncul hormon oksitosin yang digerakkan Allah. Dan yang ketiga adalah mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Antum gak percaya? Sahabat antum mau datang, ambil tangannya, antum kencuk, di situ ada doa, dan antum peluk tanpa bicara. Di situ ada energi bahasa tubuh yang luar biasa, dan bahasa tubuh adalah bagian dari public speaking. People, semua yang hari ini hadir, tanpa antum sadari, antum sudah masuk ke segmen skill komunikasi. Patuh. Antum kenapa pada nangis ini? Anda lagi ngasih contoh storytelling itu kayak gitu. Kenapa ente pada nangis? Anda lagi ngasih contoh kalau bercerita terus kayak gitu, brother. Biasanya akhwat yang banyak yang nangis, ini cowok juga ada yang nangis. Kenapa? Antum bilang, Pak Happy, itu tayangannya, bukan karena tayangannya. Itu musiknya, bukan karena musiknya. Aneh yang ngomongnya lebay.com. Lucu melihat mereka hari ini, Ustaz. Sambil menangis, sambil tertawa. Makhluk seperti apa? Kak, itu adalah part of storytelling. Bercerita, itu harus kayak gitu. Nah, coba kalau anak kembalikan lagi filenya, anak kembalikan lagi. Antum mulai menunduk, mulai berkaca-kaca matanya. Dari mana awalnya? Dari gambar yang satu ini, people. Antum sudah mulai gara-gara ada satu tayangan ini, dan antum di situ banyak yang berlinang air mata. Kenapa? Bukan karena musiknya, bukan karena gambarnya. Karena anak ngomongnya kayak gitu. Coba kalau anak balikin lagi ya. Gambarnya sama, musiknya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kan wisuda ya. Nanti kan sampai wisuda kan dipanggil, namanya wisuda ya pakai inilah, pakai apa sih, toga ya. Nah itu kan kebanggaan banget lah. Nanti kan dipanggil ya MC-nya, wisudawan masuk, yuk masuk, wisudawan masuk. Naik ke panggung, habis itu disematkan lah ya. Habis itu kan ibu nangis tuh pasti ya, pasti sedih lah. Dan antum tanya tuh ibu, Bu kenapa nangis? Ya Allah nak, ya bangga aja lah datang wisuda. Ya makasih Bu. Teman-teman saya kan dulu kemana dulu ya, astagfirullahaladzim, itu kan wisudawan. Habis itu ada wisudawan terlambat 30 menit lagi, kebangetan banget kan dia. Mulai ke tayangannya, ini tayangannya ya, sebentar ya, lihat ya, ini. Nah ini tayangannya, mana videonya belum muncul. Nah ini manusianya nih. Nah ini bapaknya. Ini awas, jangan ngalangin, astagfirullahaladzim. Nah ini. Nah ini bapaknya. Ini nangis bukan tertawa, ini nangis ya. Kalau Anda ngomong kayak gitu, antum tertawa kan? Antum bisa menyimpulkan, oh iya ya. Berarti zona dakwah, zona bicara, senjatanya apa? How to say. Cara kita ngomong harus 97%. Dan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Mario Teguh bicara tentang mahabbah nubuwah, kecintaan kepada Nabi. Bagaimana beliau bicara? Kalau kita ingin melihat pembicara yang hebat itu, kita bisa melihat sang Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Agim, teman-teman, kalau kita ingin melihat pembicara yang hebat itu Nabi Muhammad itu adalah kaya dengan sabda-sabdanya ya. Semua yang hari ini hadir, oh iya ya, cara ngomongnya pasti berbeda. Maka kenapa 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu, mereka banyak sekali berlinang air matanya gara-gara anak Islamabad Pakistan. Dia tampil ke depan, apa yang dia bicarakan? Anak Islamabad itu mengatakan apa? Ayyuhal ikhwah, ana atakallamu amamakum jami'an. Simple loh Kak, bahasa aja simple loh Kak. Ana atakallamu amamakum jami'an. Artinya apa? Antum kan jago-jago bahasa Arabnya. Itu enggak paham. Ana atakallamu amamakum jami'an. Hanya ngomong ana atakallamu amamakum jami'an. Artinya kan saya bicara depan kalian semua. Dikarenakan dia ngomongnya ana atakallamu amamakum jami'an. Baru ngomong kayak gitu, semua berlinang air matanya. Padahal ngomongnya simpel, ana atakallamu amamakum jami'an. Semua nangis. Orang Aceh bilangnya apa? Aku yakin dia lagi
Dia mengira kalau dia lagi ngomong tentang ombak, orang terhitung gara-gara dia ngomongnya kayak gitu. Dari situ antum bisa menyimpulkan how to say. Cara kita ngomong harus 97%. Berarti kesimpulan di segmen ini, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 2. Apa itu? Antum bawa kolam dan kurosa. Coba angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya, dengan penanya. Antum tahu kolam kah? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kita akan lihat mana yang tak bawa kolam, mana yang bawa kolam. Biasanya banyak yang bisik-bisik kanan kiri. Ada yang bawa kolam 2, bangga gitu ya. Oke, good. Torik kau tak bawa? Belum ngambil ya. Nanti saya tunggu habis maghrib ya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Kurosa. Betul. Nah, capture silakan ngambilnya Pak Agung gambar. Good. Siap ya? Antum sudah masuk ke samudra public speaking part 2 dan silakan antum tulis. Yang pertama, rahasia skill komunikasi yang kedua adalah nice opening. Pembukanya itu enak banget. Sambil saya dikte, sambil antum tertawa lepas banget tertawanya. Dalam sekejap tawa itu hilang, yang muncul dari dengan air mata. Anda memainkan emosi antum. Berikutnya, sampaikan tujuan Anda. Hari ini kami menyampaikan materi public speaking tidak langsung ke sini nak. Tapi Anda menyampaikan materinya, Anda bercerita dulu, berselancar dulu dalam samudra storytelling, habis itu mengerucut ke kontennya. Bahwa kalau bicara, sampaikan tujuan Anda. And then 8 kali kami mengatakan dari segmen 1 sampai hari ini, sampai jam 11 lebih ini, bahwa kalau antum bicara, ingatkan. Silakan dibaca apa? Good voice. Smile face and smile voice. Kalau antum bicara, show you smile. Biar orang merasakan energi positif dari antum. Karena the most important dalam gesture itu adalah smiling. Senyuman antum. And then hindari awal negatif. Kenapa akhuna Torik tadi tampil ana langsung cut? Karena di situ awal-awal dia bicara jangan sampai ada sesuatu yang negatif. Torik tampil saat itu langsung anak stop. Torik kalau bisa kalau bicara tidak ada gravity. Ingat kan Torik tadi? Torik kalau bicara like that. Jadi saya langsung cut dan langsung direvisi. Kenapa? Karena di awal-awal tidak boleh ada sesuatu yang negatif. Antum tampil, tiba-tiba teksnya jatuh. Mau kemana antum lari? Habis itu ke tiup ke kipas gitu ya. Nah, berarti awal negatif. And then ice breaking. Kalau antum ini jadi motivator, berdakwah dalam zona motivasi, trainer, ice breaking penting kawan. Antum masih ingat gak tadi 5 menit pertama ice breaking kita apa? Oh, you still remember. Buka tutup, and then apa? Applause hypnotic. Applause hypnotic dan banget kedua tangan adalah bagian dari zona bicara. Ice breaking. Thank you. Berarti kesimpulannya adalah Anda butuh bukan hanya skill public speaking, tapi smart communication. Kesan Anda di mata mereka harus di 1 menit pertama. Berulang-ulang kami katakan, karena you yang punya self confidence akan menjadi great speaker. Dakwah antum mengesankan karena 1 menit pertama antum mengesankan di depan audiens Anda. Antara 60 sampai 80% kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi di 1 menit pertama saat bicara. Nah, salahnya ini dia bingung. Saat kita lihat, saya nggak tahu kalau di ICE. Antum masuk di mana nih? Folder mana nih? Generasi pembicara di alam pesantren itu anwa wa ashkal, macam-macam. Yang pertama, termasuk Anda hari ini. Dari sorotan matanya, cara duduknya. Antum ada yang masuk ke folder yang pertama. Bahagia banget belajar hari ini. Ya kan? Happy banget. Karena pembicaranya happy. Happy banget. Senang. Tapi yang anak khawatir apa?
ada di antara kita selain bahagia, tapi dia biasa saja? Mudah-mudahan tidak. Khawatirnya kalau pembicaranya biasa-biasa saja, pasti dia bikin materinya antum kalau berdakwah dan antum biasa-biasa aja deh, yang penting gue tampil. Pasti bikin materinya biasa-biasa aja, tampilnya biasa-biasa aja, nanti hasilnya biasa-biasa aja. Termasuk antum mau ujian. Kalau antum mau ujian, belajarnya biasa-biasa aja, di ruang ujian menjawabnya biasa-biasa aja, keluar ruang ujian biasa-biasa aja, pasti hasilnya sama, biasa-biasa saja. Yang paling bahaya lagi, cemas. Public speaking kadang bikin cemas. Public speaking bikin orang gemeteran. Public speaking bikin alergi. Pondok pesantren yang ada acara public speaking digontor kan muhadharah, di sini apa Ustaz? Muhadharah juga ya. Di pesantren Padang Payakumbuh ada pesantren Nurul Ikhlas. 1.500 santrinya. Ketika muhadharah malam Jumat, Kamis sorenya banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Antum tahu gak kenapa? Takut bicara ya. Ini yang gak kita harapkan, cemas dia. Ada juga di antara kita yang kalau mendengar public speaking, dia lelah. Ya Pak Evi, saya nggak mau deh tampil ke depan. Saya nggak usah dakwah deh Pak Evi. Saya mah biasa-biasa aja, nggak bisa. Antum terlahir dari alam pesantren ini, antum harus berdakwah, hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Biar antum bicara, bukan lelahnya yang menggerakkan, tapi lillahnya yang menggerakkan antum. Yang ana khawatirkan apa? Semua yang hari ini ada jangan sampai stres gara-gara metode dakwah. Antum ikuti irama di pondok ini, di ICM ini. Karena pembicara yang hebat, pembicara yang berpengaruh adalah pembicara yang bisa menjaga korteksnya. Perhatikan deh, antum tanya deh ke saya, Pak Happy, kenapa sih banyak yang gugup kalau bicara? Pak Happy, kenapa sih kalau ketika tampil itu banyak orang-orang itu kayaknya nggak yakin banget dia bicaranya? Jawabannya satu, karena dia bicara tidak menjaga korteksnya. Selama dia di ICM, korteksnya sudah error. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. 1, 2, 3, pegang dahi. Ada yang nanya sampingnya, dahi aneh mana ya? Dahi kak, dahi mana? Dahi mana? Dahi. Tuh, di sini. Itu masih penting. Kemarin ada yang dahi mana? Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Brother, di situ ada korteks, titipan dari Allah. Itu harus dijaga. Selama di ICM, jagalah korteksnya, brother. Hari ini Anda motivasi juga bukan public speaking ya, kayak jaga korteksnya. Public speaker yang gagal karena korteksnya juga gagal. Tercantum ternyata dalam Al-Quran. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Surat apa itu? Surat apa nak? At-Tariq. Masya Allah. Nasiyatin. Surat apa? Tar dulu. Aku tahu itu Al-Quran kawan. Surat apa? Al-Falaq. Al-Alaq. Yes, Al-Alaq. Sama ini kayak kemarin tuh di Papua. Aku tahu bacaan. Yang namanya juz amma, kotanya saja aku hafal. Kalau surat Al-Ikhlas kau tahu? Aduh. Kalau Al-Ikhlas aku nggak tahu bacaan. Ya udah, surat Qul. Nah, kalau Qul aku tahu. Kalau Al-Ikhlas aku nggak tahu. Apa bedanya? Qul adalah sama. Alam nasrah laka sadrak. Surat apa itu? Nasiyatin kadhibatin. Surat apa itu? Nasiyah. Senang saya lihat ekspresi kagetnya. Astagfirullahaladzim. Nasiyah dalam dunia medis adalah korteks, berada dalam dunia psikologi adalah korteks. Saya mendalami zona public speaking. Salah satunya di semester 1 adalah semuanya harus menjaga korteksnya. Materinya adalah korteks. Emang kenapa sih Pak Evi kalau korteksnya rusak? Emang mempengaruhi saat bicara? Pengaruh banget. Pertama, kalau korteks rusak, bukan hanya dalam bicara dia gagalnya, dia akan sulit mengatur masa depan. Antum mau gimana mau berdakwah di luar kalau masa depan antum sudah tidak bisa diatur?
Antum bagaimana jadi speaker yang mempengaruhi orang, mempengaruhi diri sendiri aja sudah nggak bisa. Antum gimana mau menjadi dai yang hebat berkarakter kalau korteksnya sudah tidak berkarakter. Yang kedua, ciri orang korteks satu. Nampak di sini apa enggak? Orang yang korteksnya sudah kena, cirinya satu. Nih, suka murung aja. Dia sekarang murung aja. Sebelum tampil ke depan, murung. Ketika tampil murung, turun dari panggung murung. Yang lain olahraga, ya diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu dipertanyakan tuh kemanusiaannya. Tanya orang itu, kalau ada orang murung di sekitar kita nih, antum tanya, apa? Korteksnya masih ada enggak? Ini enggak hilang lagi ya. Oke. Berikutnya apa? Enggak peduli dengan lingkungan sekitar. Materi ini enggak bakal antum dapatkan di kelas loh, nak. Ini di highlight sama anak-anak kampus komunikasi bahwa anak yang gagal ketika bicara karena korteks yang sudah mulai error. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan bersikap tidak sopan. Kalau korteks sudah mulai error, bersikap tidak sopan. Anak yang kecanduan gadget di luar sana kak, jadi gamer sejati. Korteksnya itu ketika di zoom, mulai dia error. Maka dalam zona bicara pun sama. Kalau prefrontal cortex ini mempengaruhi item-item ini. Bisa dibaca nggak? Public speaking anxiety. Namanya adalah energi negatif saat bicara. Sebutkan ya kak ya. Sebentar, yang belum pegang mikrofon hari ini. Pegang kak. Energi negatif saat bicara. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah gugup. Yang kedua, selain gugup, energi negatif saat bicara apa? Malu-malu. Thank you. Selain malu-malu kak, adalah gugup, malu-malu, takut, gelisah, minder. Itu ada energi negatif ketika antum sebelum berdakwah di luar. Berak semua ini biar tidak ada di folder seorang dai yang hebat. Yang pertama, people, gunakan kekuatan kita. Semua yang antum duduk depan ana punya power masing-masing. Antum masih ingat 2 gambar tadi yang ana bilang setiap benda ini punya powernya masing-masing. Apa benda itu tadi? You still remember apa? Silet dan kapak. Dia punya kekuatan masing-masing. Antum juga sama nak. Kegantengan antum, cantiknya antum, itu adalah power. Kekuatan bagi antum saat tampil. Vokal antum kah mungkin? Gestur antum, bahasa tubuh antum, itu akan jadi kekuatan bagi antum. Oke, yang kedua, ini dia. Be yourself. Jangan jadi orang lain kak. Jangan gara-gara acara hari ini, wah saya nanti kalau tampil saya mau seperti Ustaz Abdul Malik bicaranya. Enggak. Saya mau kayak Happy Chandra bicaranya. Oh saya nanti kalau guru TK saya akan menjadi guru, dan ketika tampil saya seperti Pak Happy Chandra. Enggak. Oke, be yourself. Jadilah diri antum sendiri. Ini penting. Tapi Pak Heri Mulya gak bakal cukup waktunya. Tuh, bentar lagi tuh udah 11:30 lagi. Dari tadi 11:30. Anak kaget Pak Heri. Cepet kali udah 11:30. Latih nafas dan vokal. Tapi ini gak cukup waktunya. Ini penting loh kak, nafas dan vokal. Hari ini sebelum Anda tampil, sebelum ketemu dengan antum, Anda melatih nafas dan vokal sebelum masuk ke gate-nya ICM hari ini. Ini yang paling penting dari semuanya. Afirmasi. Ini penting loh kak, afirmasi, autosugesti. Artinya apa? Ketika Pak Heri Mulya itu mengatakan, Pak Happy nanti mengisi ya di ICM ya. Tanggal berapa Ustadz? Tanggal 19 jam berapa pagi? Anda udah berafirmasi loh Syekh. Dengan tim, oke Pak Happy nanti wardrobe-nya ini ya, pakainya ini ya. Pak Happy nanti materinya ini ya. Anda tanya lagi, Afwan Ustadz Heri bisa di-share-kan gak foto ruangannya? Betul kan Ustadz? Anda share-kan, share ke tim. Oke, berarti nanti kostum antum kayak gini, ini kayak gini. Itu udah berafirmasi. Ustadz Afwan berapa jumlah pesertanya? Ya kurang lebih 30 orang Pak Happy. Ada yang di dalam, ada juga yang di online dan offline. Oke, berarti nanti anak ngomongnya kayak gini.
Apa Ustadz, mikrofonnya kayak gimana Pak Heri? Ada wireless kah atau pakai kabel? Ada wireless, oke. Anak minta wireless ya Pak? Itu afirmasi penting. Sebelum antum tampil, antum lihat dulu view-nya. Jangan sampai gagal kayak anak. Anak tampil di Timika Papua, nggak survei dulu Ustadz, nggak tanya karena mereka tak punya handphone dan tak punya signal. Pas nyampe ke sana, kita tampil di depan 500 anak-anak Papua. Mereka ingin belajar public speaking. Ketika anak masuk ke dalam aula itu, Masya Allah, anak udah mulai kaget. Karena wajah mereka sama semua. Melihat ke depan dan kosong semua. Astagfirullahaladzim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak tampil di situ. Anak cerita yang lucu, tak ada yang tertawa. Anak semakin takut kawan. Anak cerita yang sedih, antum pada nangis tadi kan? Ini gak ada yang nangis. Oh, ini ada yang salah apa ini? Anak mulai mundur, tanya ke panitia. Panitia bilang apa? Pak Happy, anak lupa. Mereka nggak paham bahasa Indonesia. Ditranslate Ustaz. Anak ngopi dulu, anak tarik nafas dalam-dalam di belakang. Anak tampilin ke depan. Oke. Kita mulai dari lagi di pertama. Anak ngomong lagi, habis itu ada orang Papua menerjemahkan bahasa anak. Anak ngomong 5 menit, berarti tertawanya mereka itu delay. Setelah diterjemahkan. Otomatis kan beda Kak, gaya bicara anak dengan translator, betul gak? Tapi orang tertawa tuh setelah 5 menit, setelah 15 menit, anak gagal hari itu. Kenapa? Kita nggak survei dulu ke lokasi, kita nggak berafirmasi dulu sebelum tampil ke lapangan. Fahim tuh? Terakhir, ini kan. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Apa prepare for the worst? Kemungkinan terburuk yang akan terjadi hari ini apa? Bagi kami, macet di jalan. Tiba-tiba ada nyampe sini habis zuhur gimana? Gak selesai kan? Atau hal yang lain. Tiba-tiba mikrofonnya mati. Kalau untuk ruangan kayak gini, kondusif besar, pernah di ruangan seperti ini, yang penting AC on, mikrofon mati. Gak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Udah, no mikrofon. Dan kami tampil tanpa mikrofon. Dan ternyata tanpa mikrofon, antum pun lebih fokus lagi hari ini. Yang penting, power vokal kita harus lebih up lagi dibandingkan menggunakan mikrofon. Ini mikrofon enak banget loh sobat. Mikrofon yang enak itu, kita nggak perlu teriak-teriak, ngomong pelan, tapi powerful suaranya. Sudah ditulis? Ya. Oke, ini hal penting harus antum kaji. Baik, Anda beri waktu sebelum tutup, sebelum closing untuk segmen tanya jawab. Nah ya, Anda berikan antum untuk melempar ke teman-teman untuk segmen tanya jawab. Silakan.